Hai guys, kembali lagi bersama gue, Wawan. Aha Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Kami Hero. Cerita berawal dari bocah bernama Ryoma yang tinggal di sebuah hutan. Dia tinggal bersama peliharaannya yaitu slime. Singkat waktu, Ryoma berjalan apruk-aprukan ke sebuah ruyuk. Dia bertemu pasukan kerajaan yang terluka. Kemudian Ryoma pun memberikan sebuah obat kepadanya. Awalnya mereka sempat meragukannya, tapi mereka pun akhirnya mempercayai obat yang diberikannya. Setelah itu Ryoma mengajak pasukan kerajaan itu singgah ke rumahnya. Sesampainya di rumah itu, para penjaga merasa heran karena dia tinggal sendirian. Kemudian di sana mereka pun mengenalkan diri dan berterima kasih atas bantuan Ryoma. Setelah itu penjaga di sana mengecek kondisi dari Ryoma yang ternyata bukan seorang kriminal. Salah seorang penjaga bernama Huges, dia pun sadar kembali. Singkat waktu, Ryoma kembali bertemu dengan 3 orang dewa. Sebelum pergi ke Isekai, dia pun bekerja keras setiap hari. Sampai-sampai dia pun modal ke alam Isekai karena modar secara tidak wajar. Bersin sampai pendarahan. Dia pun tidak terima kenapa hal itu terjadi. Sejak dirinya pergi ke Isekai, aliran sihir pun berhasil ke dunia tersebut, dan dia juga bisa menggunakan sihir itu. Setelah itu 3 tahun yang lalu, dewa itu memberikan petunjuk sebuah buku untuk membantu kehidupannya. Sejak saat itulah Ryoma mulai berteman dengan slime. Keluarga kerajaan itu datang menghampiri Ryoma. Rupanya mereka datang mendadak karena ingin tahu soal slime. Kemudian Elaria menanyakan apakah muat di rumahnya. Tentu saja mudah bagi Ryoma. Mereka pun takjub dengan kemampuan Ryoma memelihara slime. Singkat waktu, di dalam rumah Ryoma ada beberapa peliharaan slime miliknya. Dia pun menunjukkan salah satu slime yang mampu membersihkan alias tukang cuci. Kemudian Elaria pun ingin meminta salah satu slime pembersihnya. Mereka pun harus mandi besar dulu untuk mendapatkan slime tersebut. Untung saja Elaria pun dengan sukarela mandi besar untuk menjinakkan slime itu. Akhirnya dia pun berhasil memiliki sebuah slime pembersih miliknya. Kemudian Ryoma diajak oleh kerajaan itu untuk pergi ke kota. Pertama-tama Ryoma beberes rumah dulu. Setelah itu, singkat waktu, anggota kerajaan itu pun mengajak Ryoma untuk pergi ke kota. Akan tetapi di tengah jalan tiba-tiba jalanan longsor. Dengan kekuatan sihirnya, dia pun berhasil membuka jalan. Singkat waktu sesampainya di kota, Ryoma pergi ke sebuah pertambangan. Di sebuah gereja saat memegang sebuah bola, Ryoma berhasil bertemu kembali dengan 3 orang dewa. Rupanya dengan skill oracle yang dimilikinya, dia pun bisa bertemu kembali dengan mereka. Kemudian dewa itu menjelaskan kalau Ryoma berhasil menciptakan spesies slime baru. Dijelaskan kalau Elaria akan menjadi seorang peneliti hewan. Ternyata dia pun baru sadar kalau Elaria adalah seseorang yang diwarisi oleh dewa. Setelah itu si Abah memperingatkan kalau bocah seumuran itu memiliki kemampuan hebat dan bisa saja ada seseorang yang menculiknya. Maka dari itu Ryoma pun harus menyembunyikan kekuatan aslinya. Kemudian Elaria pun menanyakan kemampuan sihirnya yang begitu baik dan menanyakan kapasitas sihir yang dimilikinya. Kemudian Elaria menjelaskan kalau kapasitas sihir yang dimilikinya lebih besar darinya. Ryoma pun kaget setengah modal mendengar hal tersebut. Setelah itu Ryoma menemui seseorang bernama Worgan. Dia pun latihan di tempat tersebut. Dan akhirnya dia pun lulus ujian dengan sempurna. Ryoma mendapatkan pekerjaan pertamanya dari seekor kucing Bondon bernama Mia. Rumahnya tampak kotor karena bau runtah di sampingnya. Dia lalu membersihkan dan menembok ulang pabrik tersebut. Karena pekerjaannya sangat bagus, dia pun diberikan hadiah lebih di guild petualang. Kemudian dia pun kembali lagi bertemu dengan Worgan. Dia mengatakan ada tugas pemerintah yang harus diselesaikan, yaitu membersihkan saluran podol yang mampet. Besoknya Ryoma membersihkan saluran podol tersebut. Akhirnya dia pun membersihkan saluran podol tersebut dengan bantuan slime-nya. Setelah capek kerja, Ryoma kembali ke rumah. Dan dia pun disambut oleh kerajaan tersebut.
Sangat disayangkan keadaan Ryoma sangat dikhawatirkan oleh Elaria. Tapi dengan semangatnya, Ryoma akan membersihkan saluran podol itu. Singkat waktu, Ryoma kembali membersihkan tempat tersebut. Tanpa terasa dia pun membersihkan saluran itu hingga pagi hari. Dia pun merasa lega bagaikan sehabis modal karena berhasil membersihkannya. Elaria bersama mamah dan pelayannya, mereka membuat sarapan pagi endok ceplok. Pagi itu mereka semua sedang sarapan pagi. Ryoma dan Elaria bermain ke sebuah tempat. Mereka pun menunjukkan peliharaan slime milik Ryoma. Mereka pun bermain-main dengan slime di sana. Selain itu, Ryoma juga meminta penjaga di sana untuk belajar sihir. Untung saja Ryoma dengan cepat memahami sihir tersebut. Kemudian di sore itu, Ryoma belajar menggunakan sihir Dimension Home. Sebastian yang melihatnya pun merasa takjub. Kemudian, Ryoma pergi ke sebuah tambang bersama para pengawalnya. Rupanya tambang tersebut ada monster kopet yang meresahkan. Ryoma dibantu dengan Elaria, mereka pun tampak riweuh mengalahkan monster kopet itu. Akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan monster. Setelah itu di luar tambang dengan kekuatan sihirnya, Ryoma berhasil memisahkan tanah dengan biji besi. Akhirnya, Ryoma memiliki spesies slime baru yaitu metal slime. Kemudian Ryoma diajak untuk pergi apruk-aprukan kembali ke sebuah goa. Sesampainya di goa, dia menemukan sebuah kalong wewe bertegaran di goa tersebut. Dengan kekuatan sihir suara ngebleduk, Ryoma berhasil mengusir kalong wewe itu. Setelah mereka lanjut apruk-aprukan, terlihat kalong wewe itu modar karena suara ngableduk. Setelah itu dengan peliharaan slime-nya, Ryoma pun membersihkan tempat itu. Kembali lagi keluar, Ryoma dan partinya bertemu dengan warga. Dia melaporkan salah satu party yang menemukan goblin kopet dan membuat salah satu party di sana terluka. Kemudian, Ryoma pergi ke goa dan dia pun membasmi goblin kopet. Selain itu, dia juga menggunakan suara ngebleduk untuk mengalahkannya juga. Setelah itu, dia memamerkan slime tukang cuci baju. Mereka pun membersihkan pakaian dari para petualang dari darah goblin. Kemudian di sore itu dengan slime healingnya, dia pun mampu mengobati luka para petualang. Saat perjalanan pulang, Ryoma ditanya-tanya soal slime. Sesampainya di rumah, para petualang itu menyarankan Ryoma untuk membuka usaha laundry. Ryoma memutuskan untuk hidup sendiri. Hal tersebut membuat Elaria kaget setengah modal. Untung saja keluarga kerajaan itu membolehkan Ryoma untuk hidup sendiri. Dia pun akhirnya diizinkan untuk hidup sendiri dengan beberapa syarat. Salah satunya untuk berkirim surat. Elaria merasa sedih, akan tetapi dia menghormati keputusan Ryoma untuk hidup sendiri. Kemudian mereka berdua meminta janji untuk bertemu 6 tahun ke depan, karena Elaria akan bersekolah. Ryoma juga memutuskan untuk hidup sendiri dan berusaha sendiri. Dia berencana akan membuka jasa laundry dengan memelihara slime pembersih. Ryoma lalu bertemu Sergei. Dia merasa takjub dengan slime pembersih itu dan mendukungnya untuk membuat jasa laundry. Kemudian Ryoma pun mendapatkan sebuah tempat kosong untuk membuka jasa laundrynya. Melihat tempat tersebut seperti gubuk reyot, Ryoma pun membereskan tempat itu dengan bantuan slime peliharaannya. Selain itu, para penjaga kerajaan itu juga membantu Ryoma membangun tempat tersebut. Teman satu partinya pun dibuat heran karena keputusan Ryoma untuk hidup sendiri. Akhirnya tempat tersebut sudah jadi dan sudah diperbaiki. Selain itu juga, dia menanam bunga di depan tokonya bersama Elaria. Ryoma melakukan pembukaan layanan laundry miliknya. Pertama, dia mengadakan pesta pembukaan. Setelah itu, Ryoma mendapatkan 2 orang karyawan baru. Dia pun menyuruhnya untuk menyimpan pakaian pada sebuah karung. Kemudian kedua orang karyawan baru itu bertanya-tanya bagaimana cara mencuci dan mengeringkan pakaian tersebut. Ternyata semua pekerjaan tersebut sudah dilakukan slime dan pekerja hanya menyimpan ke dalam karung itu. Singkat waktu, Ryoma mengundang semua orang pada pesta pembukaan itu. Dia juga menyediakan minuman abok cap topi sengklek. Setelah pesta pembukaan tersebut, kedua orang itu akan menjadi karyawan Ryoma. Besoknya Ryoma membuka laundry itu.
Pagi harinya, Ryoma juga pergi ke tambang. Singkat waktu, tanpa diduga, orang yang mau laundry itu pun sampai membludak dan antri bagaikan bansos. Karena kewalahan, Ryoma berencana akan mencari karyawan baru lagi. Hari pertama pembukaan sukses besar. Akhirnya Ryoma bersama Nini-Nini itu mencari karyawan baru. Orang-orang di sana pun tidak percaya kalau seorang bocil memiliki sebuah perusahaan. Sampai akhirnya tersisa 2 orang dan akhirnya menjadi karyawan laundry milik Ryoma. Setelah itu mereka berdua datang ke tempat laundry. Dan di sana terlihat ramai. Kedua karyawan baru itu akhirnya diposisikan oleh Ryoma. Akhirnya dengan tambahan karyawan baru, mereka pun berhasil menyelesaikan laundry di sore hari. Karena Faye nyeri tuur, Ryoma membantunya untuk menyembuhkan dengan healing slime. Akhirnya Faye pun sembuh dan nyeri tuurnya bertahun-tahun. Mereka pun merasa terima kasih dengan Ryoma. Carl Norat kemudian memberikan saran untuk membuka cabang baru kepada Ryoma. Singkat waktu, Ryoma kembali menemui Elaria untuk berlatih sihir. Kemudian Ryoma kembali lagi menemui Nini-Nini untuk mendapatkan pekerjaan baru, khususnya pekerja yang mampu memasak sebagai chef. Nini-Nini itu pun akan membantunya. Sergei memintanya untuk menemuinya. Dia memintanya untuk membuat dan memproduksi kain tahan air. Lalu dia pun bercerita dengan Elaria akan membuat kain tersebut di dalam tambang. Di tambang itu, Elaria bersama Ryoma membuat kain anti air tersebut. Setelah itu dengan gabutnya, Ryoma membuat patung dari batu. Dia pun lalu menyerahkan patung tersebut kepada keluarga kerajaan dan mereka menyukainya. Kemudian Ryoma pun kembali ke gua dan berlatih dengan slime-nya. Singkat waktu, Ryoma kembali ke tempat laundry. Dia pun dikabarkan kalau keuntungannya melejit 3 kali lipat dari hari sebelumnya. Akhirnya Ryoma kepikiran untuk membuat jatah hari kerja dan hari libur antara karyawannya. Kemudian Ryoma pergi ke guild petualang dan dia pun dikabarkan ada seorang petualang yang memiliki slime langka. Dia pun lalu pergi ke sebuah party tersebut yang sedang abok dan membeli spesies slime yaitu slime darah. Setelah itu Ryoma pun menjalin kontrak dengan slime tersebut. Singkat waktu, Elaria dan Ryoma sedang dites pengetahuan sihir. Setelah itu mereka berdua mencoba melakukan kontrak dengan seekor burung. Burung itu mampu menerawang sekitar. Meskipun Ryoma sempat liar, dia pun akhirnya bisa melakukan penerawangan dengan burung. Akan tetapi sayangnya Ryoma hanya bisa menjinakkan slime peliharaannya. Kemudian mamahnya Elaria menceritakan kalau dia punya kecocokan dengan monster jenis serigala. Ryoma merasa takjub karena baru sadar dikelilingi oleh orang-orang hebat. Setelah itu Ryoma menjual kain anti air tersebut. Singkat waktu, malam pun poek. Ryoma memikirkan kalau dia akan berpisah dari keluarga kerajaan tersebut. Besoknya mereka berjalan apruk-aprukan ke dalam ruyuk. Sesampainya di pinggir walungan mereka menemui burung lovebird. Kemudian Ryoma juga bertemu dengan petualang sebelumnya, di mana dia membeli sebuah slime darah. Sesampainya di pinggir walungan, ada seseorang yang membuat burung lovebird tersebut tidak nyaman. Burung itu lalu menyerangnya, tapi untungnya Ryoma memiliki sihir ketahanan mental untuk mengusir burung tersebut. Singkat waktu, saat akan malam poek, Ryoma sedang asik berduaan dengan Elaria. Hal itu membuat para penjaga kerajaan menjadi minder. Kemudian Elaria datang ke sebuah walungan dan dia pun menjinakkan burung lovebird tersebut dengan menggunakan musik. Akhirnya, setelah berhasil menjinakkan burung lovebird tersebut, Ryoma dan Elaria menjalin kontrak dengannya. Singkat waktu, malam pun poek. Elaria berduaan bersama dengan Ryoma di sebuah kamar. Elaria pun merasa sedih kalau dia berpisah dengan Ryoma. Kemudian dia pun memberikan sebuah kalung ruby kepadanya. Kalung tersebut sebagai jimat keberuntungan. Kemudian Ryoma juga memberikan sebuah slime kepada Elaria. Singkat waktu, pagi pun isu. Ryoma lalu berpamitan kepada kerajaan dan Elaria untuk memulai kehidupannya sendirian. Sementara itu Elaria akan bersekolah dan berpisah darinya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.